Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Inspiratif, tempat di mana sejarah Islam tidak sekadar diceritakan, tapi dihidupkan kembali. Di sini, setiap kisah membawa hikmah, setiap perjuangan menyalakan harapan, dan setiap tokoh mengajarkan arti sejati dari iman dan keberanian. Tahun 11 Hijriah, Madinah tidak lagi seperti kota yang sama. Udara pagi terasa berat, seolah langit ikut menunduk. Dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar itu menyebar perlahan, bukan seperti petir yang menyambar, melainkan seperti kabut dingin yang menyusup ke setiap sudut jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Bagi umat Islam, ini bukan sekadar kehilangan seorang pemimpin. Ini adalah kehilangan pusat semesta. Selama lebih dari 2 dekade, seluruh arah hidup umat berporos pada satu sosok. Nabi yang menerima wahyu, pemimpin negara, panglima perang, hakim, sekaligus guru ruhani. Kini, poros itu hilang. Masjid Nabawi dipenuhi tangisan. Para sahabat yang biasanya tegar di medan perang kini terduduk lemas. Sebagian tidak mampu berbicara, sebagian hanya menatap kosong. Bahkan Umar bin Khattab, yang dikenal paling tegas dan berani, berdiri dengan pedang terhunus sambil berkata bahwa Rasulullah tidak wafat, bahwa beliau hanya pergi sementara, sebagaimana Musa meninggalkan kaumnya. Kata-kata itu bukan lahir dari akal, melainkan dari guncangan jiwa yang terlalu berat untuk diterima. Inilah hari ketika para sahabat terdiam. Diam bukan karena kebingungan semata, tetapi karena realitas itu terlalu besar untuk segera dihadapi. Pertanyaan yang tak terucap bergema di setiap hati. Siapa yang akan memimpin umat ini setelah Nabi? Di tengah suasana beku itu, satu sosok baru saja tiba dari Sun, sebuah perkampungan kecil di pinggiran Madinah. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak berteriak, tidak pingsan, dan tidak menghunus pedang. Ia berjalan cepat menuju rumah Nabi, membuka kain penutup wajah beliau, lalu menatapnya dengan penuh cinta. Bibirnya bergetar, namun lisannya tenang. Ia mencium dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata lirih, "Engkau tetap mulia, wahai Rasul Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mematikanmu 2 kali." Saat Abu Bakar keluar menuju masjid, umat masih terjebak antara penyangkalan dan duka. Umar masih berbicara lantang. Di titik inilah sejarah bergerak. Abu Bakar naik ke mimbar, memandang umat dengan mata yang basah, namun tajam, lalu mengucapkan kalimat yang mengguncang iman dan menyadarkan akal. Barang siapa menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sungguh Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah wafat. Ia lalu membacakan ayat Al-Quran, Quran Surat Ali Imran, ayat 144. Ayat yang selama ini dihafal, namun baru hari itu dipahami sepenuhnya. Satu persatu sahabat tersadar. Umar sendiri berkata, seakan baru pertama kali mendengar ayat tersebut, dan kakinya gemetar hingga ia jatuh berlutut. Namun, kesadaran ini justru membuka babak paling berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, dan umat Islam kini tanpa pemimpin. Di luar Madinah, kabilah-kabilah Arab mulai gelisah. Sebagian hanya masuk Islam karena loyalitas pada Nabi, bukan karena iman yang kokoh. Ancaman perpecahan mengintai dari segala arah, politik, militer, dan akidah. Anehnya, di saat genting ini, tidak ada sahabat yang langsung mengajukan diri. Tidak Umar, tidak Ali, tidak tokoh besar lainnya. Mereka terdiam, bukan karena takut, tetapi karena sadar, kepemimpinan pasca Nabi bukan kehormatan, melainkan beban yang bisa menghancurkan siapapun yang tidak siap. Disinilah letak hikmah besarnya. Sebelum Abu Bakar dipilih, sebelum baiat terjadi, sebelum sejarah mencatat nama khalifah pertama, Islam terlebih dahulu diuji dalam keheningan. Dan dari keheningan itulah akan lahir keputusan terbesar yang menyelamatkan umat. Fase kehilangan Nabi dan membuka fase yang jauh lebih sunyi dan berbahaya, fase kepemimpinan manusia tanpa wahyu, fase di mana Abu Bakar akan berdiri, bukan karena ambisi, tetapi karena amanah yang tak bisa dihindari. Jauh sebelum hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengguncang Madinah, nama Abu Bakar As-Siddiq telah tertulis dalam setiap fase penting perjuangan Islam.
Ia bukan sekadar sahabat dekat, ia adalah saksi hidup dari lahirnya dakwah, penopang di saat Islam masih rapuh, dan pelindung ketika kebanyakan manusia memilih menjauh. Abu Bakar lahir di Makkah sekitar 573 Masehi, 2 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ia dikenal luas di kalangan Quraisy sebagai pedagang yang jujur, berakhlak lembut, dan memiliki nasab terhormat. Dalam masyarakat Arab yang keras dan penuh persaingan, Abu Bakar justru menonjol karena ketenangan dan kebijaksanaannya. Ia bukan orator ulung, bukan pula pendekar pedang. Namun justru karena itulah, kata-katanya selalu didengar. Ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu dan menyampaikan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang langsung beriman tanpa ragu. Tidak ada perdebatan, tidak ada tawar-menawar akal. Ia mengenal Muhammad sejak lama, kejujurannya, kemuliaan akhlaknya, dan ketulusannya. Bagi Abu Bakar, menerima Islam bukan keputusan emosional, melainkan pengakuan terhadap kebenaran yang selama ini ia yakini. Sejak hari itu, Abu Bakar tidak pernah berjalan di belakang dakwah. Ia selalu selangkah di depan. Dengan pengaruh sosialnya, ia mengajak tokoh-tokoh besar masuk Islam. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash. Ia juga mengorbankan hartanya tanpa perhitungan. Budak-budak yang disiksa karena Islam, seperti Bilal bin Rabah, dibebaskan dengan uangnya sendiri. Abu Bakar memahami satu hal sejak awal. Islam tidak akan berdiri tanpa pengorbanan nyata. Ujian terbesar kesetiaan itu datang saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika kaum Quraisy menertawakan Rasulullah SAW dan menuduhnya gila. Abu Bakar justru berkata kalimat yang mengabadikan namanya dalam sejarah, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku membenarkannya." Sejak saat itu, Rasulullah SAW memberinya gelar Asy-Syiddiq, yang membenarkan kebenaran tanpa syarat. Gelar ini bukan simbol kehormatan kosong, melainkan cermin keteguhan iman di atas logika manusia. Kesetiaan Abu Bakar mencapai puncaknya saat hijrah ke Madinah, tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah. Ketika seluruh kaum muslimin berhijrah secara diam-diam, Rasulullah SAW justru memilih Abu Bakar sebagai satu-satunya pendamping dalam perjalanan paling berbahaya itu. Di Gua Tsur, ketika pasukan Quraisy berdiri hanya sejengkal dari pintu gua, Abu Bakar menangis, bukan karena takut mati, tetapi karena takut Rasulullah SAW disakiti. Di sanalah turun ayat yang mengabadikan kebersamaan mereka. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Di Madinah, peran Abu Bakar tidak pernah berkurang. Ia selalu berada di sisi Rasulullah SAW dalam perang, musyawarah, dan urusan umat. Namun yang paling menentukan adalah tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi. Ketika Rasulullah SAW jatuh sakit dan tidak mampu memimpin sholat, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Ini bukan keputusan kecil. Dalam tradisi Islam, imam sholat adalah simbol kepemimpinan spiritual. Para sahabat memahami isyarat ini, meski saat itu belum ada satupun yang berani membicarakan kepemimpinan setelah Nabi. Yang paling mencolok dari Abu Bakar adalah ketiadaan ambisi. Ia tidak pernah menampilkan diri sebagai calon pemimpin. Ia tidak berpidato tentang kepantasan dirinya. Bahkan, di banyak kesempatan, ia merasa dirinya lebih lemah dibanding sahabat lain. Namun justru dari kerendahan hati inilah tumbuh wibawa yang tidak dibuat-buat. Abu Bakar memimpin bukan dengan suara keras, tetapi dengan rekam jejak pengabdian yang tak terbantahkan. Bab ini memperlihatkan satu kebenaran besar. Abu Bakar tidak muncul tiba-tiba di hari wafatnya Rasulullah SAW. Ia telah dipersiapkan oleh sejarah, oleh pengorbanan, oleh kesetiaan panjang yang sunyi. Ketika kelak para sahabat terdiam dan umat berada di tepi jurang perpecahan, Abu Bakar berdiri bukan sebagai orang yang paling berani berbicara, melainkan sebagai orang yang paling lama membuktikan dirinya. Dan justru karena itulah, ketika waktu penentuan tiba, banyak sahabat memilih diam. Mereka tahu, di antara mereka semua, ada satu nama yang sejak awal selalu selangkah di depan, tanpa pernah merasa lebih tinggi dari yang lain. Belum genap 1 hari Rasulullah SAW wafat.
Madinah kembali diguncang oleh kegelisahan yang lebih sunyi namun jauh lebih berbahaya. Jika duka sebelumnya melumpuhkan perasaan, maka kegelisahan kali ini mengancam persatuan umat. Tanpa wahyu, tanpa nabi, dan tanpa pemimpin, Islam berada di persimpangan sejarah. Di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah, para tokoh Ansyar berkumpul. Mereka bukan pengkhianat, mereka adalah kaum yang membuka pintu Madinah bagi Islam, melindungi Rasulullah SAW, dan mengorbankan segalanya demi dakwah. Kini, mereka berbicara tentang satu hal yang tak terelakkan, kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. Tokoh mereka, Sa'ad bin Ubadah, hadir dalam keadaan sakit, namun wibawanya tetap terasa. Dalam pandangan Ansyar, merekalah yang paling layak memimpin. Islam tegak di Madinah karena pengorbanan mereka. Tanpa Ansyar, tidak akan ada negara Islam. Maka wajar jika kepemimpinan berada di tangan mereka. Namun, disinilah letak bahayanya. Jika kepemimpinan diambil sepihak, umat Islam bisa terbelah antara Muhajirin dan Ansyar, perpecahan pertama setelah wafatnya Nabi. Kabar pertemuan ini segera sampai ke telinga Umar bin Khattab. Tanpa menunda, ia segera menemui Abu Bakar As-Siddiq, lalu mengajak Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. 3 orang ini bergegas menuju Saqifah, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesadaran bahwa sejarah sedang bergerak tanpa menunggu siapapun. Suasana di Saqifah tegang, perkataan demi perkataan syarat emosi dan kebanggaan masa lalu. Ansyar mengingatkan jasa mereka. Muhajirin mengingatkan bahwa Rasulullah SAW berasal dari Quraisy dan bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali kepada pemimpin dari Quraisy. Suara meninggi, ego mulai menyelinap. Inilah momen paling kritis dalam sejarah Islam, lebih berbahaya dari perang manapun. Umar, yang dikenal tegas dan keras, hampir saja berbicara panjang. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, Abu Bakar maju selangkah. Ia tidak meninggikan suara, ia tidak memotong dengan kasar. Ia berbicara pelan, teratur, dan penuh hikmah. Ia memuji Ansyar atas jasa mereka, mengakui pengorbanan mereka, dan menegaskan bahwa Islam tidak akan berdiri tanpa Ansyar. Lalu ia berkata dengan jujur namun tegas, kepemimpinan umat Islam harus berada di tangan Quraisy, bukan karena keistimewaan suku, tetapi demi stabilitas dan persatuan umat. Arab tidak akan menerima kepemimpinan selain dari suku Nabi. Namun Abu Bakar tidak berhenti di sana. Ia tidak menawarkan dirinya. Ia justru menunjuk Umar dan Abu Ubaidah seraya berkata, pilihlah salah satu dari 2 orang ini. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Inilah momen yang mengubah arah sejarah. Di saat semua orang berbicara tentang hak dan kepantasan, Abu Bakar justru menyingkirkan dirinya sendiri. Tidak ada ambisi, tidak ada perebutan, yang ada hanyalah rasa takut jika umat ini pecah. Keheningan menyelimuti Saqifah. Para sahabat saling memandang. Dalam keheningan itu, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa disangkal. Tidak ada orang yang lebih layak daripada Abu Bakar. Umar adalah sosok kuat, tetapi ketegasannya bisa memicu konflik. Abu Ubaidah adalah orang amanah, tetapi tidak memiliki pengaruh seluas Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar, ia diterima oleh semua, dicintai oleh Nabi, dan tidak ditakuti oleh siapapun. Dalam detik yang menentukan itu, Umar bergerak cepat. Ia menggenggam tangan Abu Bakar dan membayatnya, satu persatu, yang lain mengikuti. Baiat itu bukan hasil intrik politik, melainkan jawaban atas keheningan panjang para sahabat. Saqifah Bani Sa'idah menjadi saksi bahwa kepemimpinan terbesar dalam Islam lahir bukan dari ambisi, tetapi dari keikhlasan dan kebutuhan umat. Saat semua sahabat terdiam, bukan karena tidak mampu berbicara, melainkan karena mereka sedang menimbang keselamatan Islam itu sendiri. Dan di tengah keheningan itulah, nama Abu Bakar berdiri paling tenang, bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena sejarah tidak memberi pilihan lain. Pertanyaan itu bergema hingga hari ini. Bahkan sejak detik pertama baiat di Saqifah Bani Sa'idah, ia sudah bersemayam di benak banyak orang. Mengapa Abu Bakar yang dipilih? Mengapa bukan Umar bin Khattab yang tegas dan kuat? Mengapa bukan Ali bin Abi Thalib yang cerdas, berani, dan keluarga terdekat Rasulullah SAW? Untuk memahami jawabannya, kita harus keluar dari kacamata emosi dan masuk ke realitas Madinah tahun 11 Hijriah.
Ini bukan kontestasi keutamaan pribadi, melainkan krisis kepemimpinan paling genting dalam sejarah Islam. Yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling mampu menjaga persatuan umat dalam kondisi paling rapuh. Mari kita mulai dari Umar. Tidak ada yang meragukan keimanannya, keberaniannya, dan pengaruhnya. Namun justru karena ketegasannya itulah Umar menjadi sosok yang ditakuti, bukan hanya dihormati. Di masa pasca wafat Nabi, ketika umat masih diliputi duka dan kegoncangan, kepemimpinan yang terlalu keras berisiko memicu perlawanan, khususnya dari kabilah-kabilah Arab yang imannya belum kokoh. Umar sendiri menyadari hal ini. Ia memahami bahwa Islam saat itu membutuhkan penenang, bukan penggetar. Lalu Ali bin Abi Thalib, dari sisi keilmuan, keberanian, dan kedekatan dengan Rasulullah SAW, Ali berada di puncak. Namun usia dan pengalaman politiknya masih relatif muda dibanding tokoh-tokoh lain. Selain itu, situasi saat itu sangat sensitif. Jika kepemimpinan langsung jatuh ke tangan keluarga Nabi, sebagian kabilah Arab yang baru masuk Islam bisa menuduh bahwa kenabian berubah menjadi dinasti keluarga, sebuah tuduhan yang berbahaya bagi stabilitas umat. Ali sendiri tidak tampil menuntut. Ia sibuk mengurus jenazah Rasulullah SAW dan keluarganya. Sikap ini justru menunjukkan kebesaran jiwanya, mendahulukan adab di atas ambisi. Para sahabat melihat ini dan memahaminya sebagai isyarat bahwa Ali adalah aset besar Islam, tetapi bukan solusi paling aman untuk krisis saat itu. Di antara semua tokoh besar itu, berdirilah Abu Bakar As-Siddiq, bukan yang paling keras, bukan yang paling muda, bukan pula yang paling revolusioner. Abu Bakar adalah titik temu. Ia diterima oleh Muhajirin dan Ansyar. Ia dicintai oleh Rasulullah SAW tanpa pernah menimbulkan kecemburuan. Ia tidak memiliki klan besar yang menakutkan, namun juga tidak lemah. Yang paling penting, tidak ada satu kelompok pun yang merasa terancam oleh kepemimpinannya. Abu Bakar juga memiliki legitimasi spiritual yang kuat. Ia sahabat terdekat Rasulullah SAW sejak awal dakwah. Ia pendamping hijrah. Ia orang yang ditunjuk menjadi imam sholat saat Nabi sakit. Sebuah isyarat yang tidak pernah dianggap sepele oleh para sahabat. Dalam masyarakat Arab, simbol dan isyarat semacam ini memiliki bobot yang sangat besar. Namun alasan paling menentukan justru terletak pada satu hal yang sering luput dari pembacaan modern. Ketiadaan ambisi Abu Bakar. Ia tidak mengampanyekan diri. Ia tidak memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Bahkan di Saqifah, ia justru menawarkan Umar dan Abu Ubaidah untuk memimpin. Dalam budaya Arab dan dalam jiwa para sahabat, sikap seperti ini adalah tanda kejujuran yang tidak dibuat-buat. Dan justru karena itulah mereka mempercayainya. Para sahabat terdiam, bukan karena bingung memilih, tetapi karena mereka sedang menghadapi pilihan yang terlalu besar untuk diucapkan dengan gegabah. Dalam diam itu, mereka menimbang dampak, bukan keinginan. Mereka mencari pemimpin yang paling kecil risikonya bagi persatuan, bukan yang paling besar kehebatannya. Maka Abu Bakar dipilih, bukan karena ia yang paling hebat di antara mereka, tetapi karena ia yang paling aman bagi Islam pada saat itu. Sejarah kemudian membuktikan, keputusan ini bukan sekadar tepat, tetapi menyelamatkan umat dari perpecahan yang nyaris tak terelakkan. Bab ini mengajarkan satu hikmah besar. Dalam Islam, kepemimpinan bukan soal siapa yang paling layak menurut ego manusia, tetapi siapa yang paling dibutuhkan oleh keadaan. Dan pada hari ketika semua sahabat terdiam, keadaan itu bernama Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan di Saqifah Bani Sa'idah belum menutup kegelisahan umat. Ia baru membuka pintu. Baiat yang terjadi di sana bersifat darurat, lahir dari kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan persatuan. Namun Islam bukan agama yang berdiri di balik pintu tertutup. Keesokan harinya seluruh umat harus mengetahui dan menyepakati siapa yang akan memikul amanah terbesar setelah wafatnya Rasulullah SAW.
Pagi itu, Masjid Nabawi kembali dipenuhi manusia. Wajah-wajah yang semalam masih basah oleh air mata kini menyimpan pertanyaan baru. Mereka datang bukan untuk mendengar wahyu, melainkan untuk menyaksikan sejarah kepemimpinan manusia pertama setelah kenabian berakhir. Di hadapan mereka berdiri sosok yang sama sekali tidak tampak seperti penguasa. Abu Bakar As-Siddiq, tubuhnya kurus, langkahnya ringan, dan pandangannya tertunduk. Baiat umum dimulai, satu persatu, tangan-tangan terulur. Muhajirin dan Ansyar menyatu, bahkan mereka yang sempat ragu kini maju dengan kesadaran penuh. Di antara yang paling awal membayat adalah Umar bin Khattab, yang sebelumnya dikenal paling keras menolak realitas wafatnya Nabi. Kini, orang yang sama berdiri paling depan menguatkan keputusan umat. Ini bukan sekadar perubahan sikap, ini adalah tanda kepasrahan total kepada kebenaran. Ketika baiat selesai, Abu Bakar naik ke mimbar. Inilah momen yang paling ditunggu, sekaligus paling menegangkan. Seluruh umat menahan napas. Apakah ia akan berbicara tentang kemenangan, tentang otoritas, tentang kekuasaan? Tidak. Kata-kata pertamanya justru mengguncang paradigma kepemimpinan. Dengan suara yang bergetar namun jelas, Abu Bakar berkata bahwa dirinya bukan yang terbaik di antara mereka. Ia meminta agar ditaati selama ia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan diminta untuk dikoreksi jika menyimpang. Ia menegaskan bahwa yang lemah akan dikuatkan haknya, dan yang kuat akan ditundukkan jika berbuat zalim. Tidak ada janji kemewahan, tidak ada klaim kesucian, yang ada hanya rasa takut kepada Allah. Pidato itu bukan retorika, ia adalah kontrak moral antara pemimpin dan umat, sesuatu yang belum pernah dikenal dalam tradisi kekuasaan Arab sebelumnya. Para sahabat saling berpandangan. Mereka sadar, Islam telah memasuki fase baru. Tidak ada lagi nabi yang dilindungi wahyu, yang ada hanyalah manusia yang akan diuji oleh kekuasaan. Abu Bakar turun dari mimbar dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak merayakan kemenangannya, karena ia tahu ini bukan kemenangan. Ini adalah beban. Di luar masjid, ancaman telah menunggu. Kabilah-kabilah yang hendak murtad, penolak zakat, dan para pendusta yang mengaku nabi. Semua itu kini berada di pundaknya. Namun di tengah badai yang akan datang, satu hal telah ditetapkan hari itu. Kepemimpinan Islam berdiri di atas amanah, bukan ambisi. Baiat kepada Abu Bakar bukan sekadar pengangkatan khalifah. Ia adalah deklarasi bahwa umat ini memilih jalan yang paling sunyi, namun paling selamat, jalan keikhlasan. Langit Madinah hari itu tidak berubah warna, tidak ada gemuruh, tidak ada tanda-tanda luar biasa. Tetapi di sisi Allah, hari itu adalah hari yang menggetarkan langit dan bumi. Sebab untuk pertama kalinya, umat Islam menyatakan bahwa setelah Nabi, kebenaran tidak diwariskan oleh darah, melainkan dijaga oleh amanah. Bab ini menutup fase pemilihan, namun ia membuka fase yang jauh lebih berat, ujian kekuasaan. Abu Bakar telah dibaiat, kini ia harus membuktikan bahwa keputusan umat yang lahir dari keheningan dan keikhlasan bukan keputusan yang salah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menelusuri jejak agung peradaban Islam bersama. Karena dari sejarah kita belajar, dari iman kita menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.